Selamat datang dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Martapura tahun 2020. Setelah berhasil mewujudkan pembangunan zona integritas untuk wilayah bebas dari korupsi tahun 2019, kini Pengadilan Negeri Martapura siap mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2020. Dengan kerjasama dan komitmen dari Pengadilan Negeri Martapura, kami yakin bisa mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2020. Target yang ingin dicapai melalui program area manajemen perubahan ini yaitu yang pertama, meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota Satker dalam membangun zona integritas. Kedua, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja. Dan ketiga, menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Dalam area 1 ini, terdapat 4 indikator, yaitu yang pertama, adanya tim kerja pembangunan zona integritas, meliputi adanya pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas, adanya kegiatan penyusunan dokumen kerja. Indikator kedua, adanya dokumen rencana pembangunan zona integritas, meliputi adanya sosialisasi pembangunan zona integritas melalui kampanye simpatik, adanya sosialisasi zona integritas melalui papan spanduk. Indikator ketiga, adanya pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas, meliputi adanya rapat monitoring dan evaluasi, adanya pemantauan melalui laporan monitoring dan evaluasi. Indikator keempat, adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, dipasangnya banner 5R dan 3S, serta banner 10 budaya malu. Adanya pimpinan sebagai role model, adanya pemilihan role model, agen perubahan, dan pegawai teladan. Adanya penandatanganan fakta integritas di awal tahun 2020. Adanya duta pendamping difabel, adanya apel rutin, adanya aksi peduli pandemi COVID-19, adanya bakti sosial, adanya kerja bakti, adanya senam sehat bersama, adanya pengajian bersama, adanya pemberian dana beasiswa. Target yang ingin dicapai melalui program area penataan tata laksana ini yaitu yang pertama, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen dalam Satker. Yang kedua, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pada Satker. Dalam area 2 ini, terdapat 3 indikator, yaitu yang pertama, adanya standar operasional prosedur yang telah mengacu pada peta bisnis dan telah diterapkannya SOP tersebut, serta telah dimonitoring dan evaluasi secara berkala. Adanya rapat review SOP yang dilakukan secara berkala, adanya SOP yang telah dipublikasikan di website. Indikator kedua, yaitu e-office, bahwa sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi, operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi, pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi, serta sudah dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik. Adanya penggunaan aplikasi SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, adanya penggunaan aplikasi MIS, monitoring implementasi SIPP, adanya penggunaan aplikasi e-court, adanya penggunaan aplikasi Era Terang, adanya penggunaan aplikasi Sikep, adanya penggunaan aplikasi Komdanas, adanya penggunaan 15 aplikasi inovasi dan pengembangan dari PN Martapura. Indikator ketiga, yaitu keterbukaan informasi publik, bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik, monitoring, dan evaluasi telah diterapkan. Sudah dipublikasikannya berita, kegiatan,
dan pengumuman melalui media sosial Instagram dan website. Adanya website SIPP Pengadilan Negeri Martapura, serta direktori putusan yang bisa diakses publik. Target yang ingin dicapai melalui program area manajemen SDM ini yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura pada masing-masing unit kerja, pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam area 3 ini terdapat 6 indikator, yaitu yang pertama, adanya perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, adanya peta jabatan. Indikator yang kedua, yaitu adanya pola mutasi internal, adanya proses baper jakat. Indikator yang ketiga, yaitu adanya pengembangan pegawai berbasis kompetensi, adanya list training need analyst, adanya pelatihan online, adanya proses penilaian calon panitera pengganti. Indikator keempat, yaitu adanya penetapan kinerja individu, adanya sasaran kinerja pegawai, adanya pemilihan pegawai teladan, serta role model dan agen perubahan. Indikator kelima, yaitu adanya penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai, adanya absen sikap bagi hakim dan pegawai, adanya sosialisasi Perma nomor 789 tahun 2016. Indikator keenam, yaitu pemutakhiran sistem informasi kepegawaian secara berkala. Target yang ingin dicapai melalui program penguatan akuntabilitas kinerja ini yaitu yang pertama, meningkatnya kinerja instansi pemerintah. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Dalam area 4 ini terdapat 2 indikator, yaitu yang pertama, keterlibatan pimpinan. Pimpinan terlibat dalam rapat perencanaan. Pimpinan terlibat dalam rapat penyusunan sakit. Indikator yang kedua, yaitu adanya pengelolaan akuntabilitas kinerja. Adanya laporan rencana kinerja, adanya laporan rencana strategis, adanya perjanjian kinerja, adanya LKJIP, adanya indikator kerja utama. Target yang ingin dicapai melalui program area penguatan pengawasan yaitu yang pertama, meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara. Dan yang ketiga, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Dalam area 5 ini terdapat 6 indikator, yaitu yang pertama, pengendalian gratifikasi, adanya banner anti gratifikasi, adanya sosialisasi anti gratifikasi, adanya audio gratifikasi, adanya CCTV. Indikator kedua, yaitu penerapan SPIP, adanya area pintu steril, adanya penyemprotan disinfektan, adanya simulasi huru-hara, adanya rapat bulanan, adanya simulasi kebakaran, adanya laporan manajemen resiko. Indikator ketiga, yaitu pengaduan masyarakat, adanya banner laporan apabila PN Martapura belum layak memperoleh WBBM, adanya meja pengaduan, adanya kotak pengaduan, adanya info WhatsApp untuk pengaduan, adanya sosialisasi pengaduan masyarakat. Indikator keempat, yaitu whistleblowing system, adanya penggunaan aplikasi lapor, adanya penggunaan aplikasi Siwas, adanya banner Siwas, adanya sosialisasi whistleblowing system. Indikator kelima, yaitu benturan kepentingan, adanya SK tim benturan kepentingan, adanya sosialisasi benturan kepentingan. Indikator keenam, LHKPN dan LHKASN. Pengisian LHKPN dan LHKASN sudah 100%. Target yang ingin dicapai melalui program area peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu yang pertama, meningkatnya kualitas pelayanan publik itu sendiri menjadi lebih mudah, aman, murah, dan mudah dijangkau. Yang kedua, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang berstandarisasi. Dan yang ketiga, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Dalam area 6 ini terdapat 3 indikator, yaitu yang pertama, standar pelayanan, adanya SK kebijakan standar pelayanan, adanya maklumat pelayanan. Indikator yang kedua, yaitu budaya pelayanan prima,
adanya kegiatan cuci tangan, menggunakan masker, dan mengecek suhu tubuh dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Adanya pemberian kompensasi terhadap pengguna layanan. Adanya training PTSP oleh PT Bank BRI. Indikator yang ketiga yaitu penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Adanya survei indeks kepuasan masyarakat yang digunakan setelah pengguna layanan selesai dilayani. Adanya hasil IKM dan IPK dipublish di Instagram, websites, dan ruang PTSP. Atas pelayanan terbaik dari PTSP, Pengadilan Negeri Martapura, kami meraih juara Harapan 1 implementasi PTSP tahun 2020. Berikut ini standar pelayanan dan inovasi pada Pengadilan Negeri Martapura. Meja PTSP, ruang tamu terbuka, parkir gratis, ruang mediasi diversi dan kaukus, ruang jaksa, PK Bapas, pekerja sosial, dan penasihat hukum, ruang tahanan pria, toilet pengunjung, ruang arsip, ruang posbakum, ruang tunggu ramah anak, ruang tunggu ramah anak wanita, ruang laktasi, media center, meja inzegi, ruang tunggu pengunjung sidang, parkir difabel, papan pengumuman, jalur difabel dan kursi roda, selasar difabel, kartu prioritas, kursi prioritas, ruang bebas merokok, ruang kesehatan, free wifi, ruang teleconference, musola, pojok bermain anak, co-working space, mal pelayanan publik, fotokopi gratis, free charging, tempat minum gratis, kompensasi keterlambatan pelayanan. Hasil pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri Martapura untuk hasil survei indeks kepuasan masyarakat pada semester 1 tahun 2020, Pengadilan Negeri Martapura meraih 91,749 dengan kategori sangat baik dan hasil survei indeks persepsi korupsi pada semester 1 tahun 2020. Pengadilan Negeri Martapura meraih 3,960 dengan kategori bersih dari korupsi. Untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, Pengadilan Negeri Martapura sudah menindaklanjuti 100% dan telah dimonitoring dan evaluasi. Saya sebagai pengacara yang selalu hadir di Pengadilan Negeri Martapura merasa dilayani baik dan diberikan jangka waktu yang cukup untuk bertugas tanpa gangguan sedikit pun. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Martapura yang telah memberikan pelayanan prima, kemudian juga memberikan fasilitas kepada kami sehingga kami tidak merasa terganggu dan tidak merasa terhalangi untuk melakukan pembelaan terhadap klien kami, baik pidana maupun perdata. Terima kasih. Dengan kemajuan teknologi, maka semakin mempermudah pencari keadilan untuk mencari informasi dan komunikasi dengan pihak pengadilan. Dengan demikian, asas keterbukaan, yaitu tidak membeda-bedakan terhadap masyarakat, akan tercapai melalui transparansi oleh aparatur pengadilan. Pengadilan Negeri Martapura memperkenalkan 15 aplikasi inovasi dan pengembangan yang ada di unit kerja kami. E-Bersih, Elektronik Bersih, E-Bankum, Elektronik Bantuan Hukum, E-Pansi, Elektronik Papan Informasi, E-Penkas, Elektronik Pencarian Berkas, E-Pian, Elektronik SMS Informasi Pelayanan, E-Survei IKM, Elektronik Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, Siap Terpadu, Sistem Informasi Administrasi Pidana Terpadu, SIPK, Sistem Informasi Kepegawaian, Antrian PTSP dan Panggilan Sidang, E-Lakas, Elektronik Lacak Berkas, Papan Informasi Digital Pidana, Hukum Perdata, SIPelang, Sistem Informasi Pelanggaran Tilang, E-Perpus, Elektronik Perpustakaan, Pelayanan, Portal Administrasi Pelayanan Pengadilan, SIPinjar, Sistem Informasi Sisa Biaya Panjar Perkara. Setelah adanya pembangunan zona integritas, inilah before after dari Pengadilan Negeri Martapura.
Negeri Martapura kelas 1B telah mencapai sasaran dari pembangunan zona integritas, yaitu 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, tidak adanya operasi tangkap tangan, area kantor yang steril dari pihak luar. 2. Birokrasi yang efektif dan efisien, pelayanan berbasis teknologi. 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik prima, pelayanan melalui PTSP. Mahkamah Agung memiliki 8 nilai yang harus dimiliki para hakim dan aparatur di bawahnya, yaitu kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan pelakuan yang sama di depan hukum.